Baik, saya mulai ya. Izin mulai, Bu Krisni. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak semua. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Selamat Oke, pagi. masih tetap semangat ya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya? Sehat-sehat Baik, selalu, Pak. Pak. Sehat. Alhamdulillah kalau sehat-sehat semuanya. Baiklah, anak-anak, hari ini hari Kamis tanggal 9 Oktober ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa dulu kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita rencanakan hari ini diberikan kelancaran dan juga diridhoi oleh Allah ya. Oke, saya minta ketua kelas Pak Mas Anang ya, Mas Anang Ya, untuk menyiapkan siswanya dan juga memimpin doa. Dipersilakan Mas Anang. Ya, baik Pak Guru, makasih. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Anang untuk persiapan pemimpin kelasnya dan juga untuk doanya. Anak-anak semuanya, kalian tahu nggak perusahaan-perusahaan seperti Gojek ya, lalu ada Tokopedia segala macam itu, atau mungkin yang besar-besar seperti Microsoft sama Google ya. Kalian kan sering mendengar perusahaan-perusahaan tersebut ya, anak-anak. Ada satu persamaan pemimpin-pemimpinnya atau CEO-nya ya, mereka semua. Mereka semua itu orang-orang teknik anak-anak. Ya, orang-orang teknik yang menguasai ilmu komputer. Ya, dan mereka karena mereka menguasai ilmu komputer, terus mereka mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, maka perusahaan yang mereka pimpin itu perkembangannya luar biasa. Ya, sangat cepat sekali, sangat maju sekali dan sangat disukai oleh seluruh karyawannya. Karena apa? Karena mereka menguasai dasar-dasar dari perusahaan tersebut. Ya, makanya kalian yang sekarang belajar di TKJ itu juga harus menguasai jaringan, ya jaringan dasar. Nah, minggu kemarin kan sudah Bapak berikan ya materi tentang jaringan dasar. Nah, kalian harus ingat itu karena itu adalah dasar kalian. Nanti kalian kembangkan lagi dengan kemampuan komunikasi kalian ya agar lebih baik lagi. Nah, sekarang Bapak tanya nih, yang masih ingat tentang jaringan dasar. Ada yang ingat nggak internet itu termasuk jaringan tidak sih? Ayo, siapa saja, silakan. Termasuk Pak, termasuk. Oh, termasuk termasuk, ya Pak Pak. Zainul, Termasuk, jaringan Pak. ya. Oke, kalau jaringan internet terlalu besar mungkin ya. Nah, sekarang dari komputer atau laptopnya mas-mas dan mbak-mbak connect ke HP. Nah, itu termasuk jaringan apa bukan? Masuk, Pak. Jaringan, Masuk, Pak. Pak. Jaringan, Pak. Oke, bagus, 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 bagus sekali. Itu semua termasuk jaringan ya. Mulai dari jaringan yang paling kecil sampai jaringan yang paling besar. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke materi berikutnya. Materi kali ini kita akan belajar tentang VLAN ya. Sebelumnya Bapak sampaikan bahwa materi ini sudah ada di LMS masing-masing. Silakan kalian buka LMS masing-masing gitu ya. Nah, di LMS juga ada presensi secara mandiri ya. Nah, oleh karenanya Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu kepada kalian sambil kalian juga melakukan presensi secara mandiri di LMS. Bapak akan panggil dari absen yang pertama dulu ya. Mas Adri masuk hari ini? Hadir, Pak. Oh, hadir. Ayo Mas Adri. Mas Adri sekarang daring. Harus kameranya di-on-kan kalau daring ya. Nah, Baik, terus Pak. Mas Dani hadir Mas Dani? Hadir, Pak. Oke, Mas Dani ini luring ya. Oke, baik luring. Tetap semangat ya yang luring. Yang Siap, daring juga Pak. harus lebih semangat daripada yang daring gitu ya. Nah, oke. Sampai terakhir ini ya, sampai terakhir absen 30 ada Mbak Gladys. Mbak Gladys masuk hari ini? Oke, Mbak Gladys hadir ya. Baik semuanya, berarti hari ini semuanya hadir, tidak ada yang izin maupun yang alpa gitu ya.
Nah, selanjutnya Bapak akan share materi kita kali ini ya. Ingat, Bapak ingatkan kembali, materi kali ini juga dapat kalian lihat atau kalian baca di LMS. Sebentar, Bapak akan sharing. Oke, baik anak-anak, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik, sudah terlihat ya. Materi kali ini, Sudah. oke, siap, terima kasih. Materi kali ini kita akan belajar mengenai VLAN atau virtual LAN. Nah, kalau sebelumnya kalian belajar tentang LAN, maka kali ini kita akan belajar tentang virtualnya ya, cara memvirtualkan LAN. Oke, Bapak sampaikan dulu untuk kompetensi dasar. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu mengevaluasi apa itu VLAN ya. Yang kedua, untuk kemampuan prakteknya, kalian mampu mengkonfigurasi VLAN. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menjelaskan konsep VLAN itu sendiri, lalu mengevaluasi cara kerja VLAN. Yang ketiga, kalian mampu melakukan konfigurasi VLAN. Dan yang keempat, kalian dapat membuat laporan hasil konfigurasinya. Dan yang kelima adalah kalian harus mampu mempresentasikan hasil laporan kalian. Itu ya. Nah, tujuan pembelajarannya, nah di sini ada 5. Nah, yang pertama adalah peserta didik secara mandiri mampu menjelaskan konsep VLAN dari materi dengan baik. Ya, Bapak ingatkan kembali lagi, karena kalian suka lupa sih. Materinya ada di LMS. Ayo, yang daring buka LMS-nya. Karena Bapak lihat secara online, ini yang buka baru 5 siswa. Padahal kan yang daring ada 10. Ya, berarti kurang 5 siswa yang belum buka LMS. Ayo buka LMS-nya dibuka. Terus yang kedua, peserta didik secara mandiri mampu mengevaluasi cara kerja VLAN dengan baik. Yang ketiga, peserta didik secara mandiri mampu mengkonfigurasi VLAN dengan baik sesuai LKPD. Nah, nanti kalian akan konfigurasi VLAN menggunakan paket tracer ya, yang daring. Yang keempat, peserta didik secara mandiri mampu membuat laporan konfigurasi VLAN sesuai dengan LKPD. Yang terakhir, nah kalian harus mampu nih mempresentasikan hasil laporan kalian. Karena bagaimanapun juga, kalau kalian ingin sukses, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bukan hanya pengetahuan dasar jaringan TKC yang kalian kuasai, tapi kalian juga harus mampu mempunyai ilmu komunikasi yang baik ya. Keterampilan oke, ya. Pengetahuan dasar oke. Tapi sekali lagi ada yang lebih penting, apa itu? Kemampuan soft skill kalian. Ya. TKC, RPL, multimedia itu semua hard skill. Tapi yang menentukan kesuksesan kalian itu adalah soft skill kalian. Apa itu Pak soft skill? Ya, salah satunya adalah komunikasi. Ya, kalian mampu mempresentasikan hasil laporan dengan baik. Itu berarti komunikasi kalian sudah baik. Ya, sudah bagus. Nah, soft skill kalian sudah bagus. Di sekolah kalian diajarikan disiplin dengan baik. Nah, itu juga soft skill yang akan menentukan kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Oke, lanjut ya. Anak-anak, sebelum masuk ke materinya, nah, Bapak akan kasih kalian nih pretest terlebih dahulu. Tujuannya pretest ini apa sih? Nah, tujuannya pretest ini Bapak ingin tahu dulu nih, tahu jauh mana kalian masih mengingat materi ini. Karena kan sebelumnya sudah Bapak berikan materinya kan, sudah Bapak ingatkan bahwa pekan depan kita akan belajar tentang VLAN. Nah, karena sekarang sudah masuk materi VLAN, Bapak ingin kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Tidak lama kok, pretestnya hanya 5 soal saja. Silakan kalian buka LMS, di situ ada pretestnya. Kalian kerjakan pretest ini karena 5 soal, jadi gak usah lama-lama ya. 10 menit udah cukup ya. 10 menit Ya, aja Pak. ya. Oke, silakan kerjakan dulu. Baik yang di daring maupun yang luring ya. Seperti Mas Dani yang luring, tetap buka LMS ya. Siap, Pak. Oke. Silakan semuanya buka LMS-nya dan dikerjakan terlebih dahulu selama 10 menit. Sudah, Pak. Oke, sudah Selesai, 10 Pak. menit. Wah, Bapak lihat dulu hasilnya ya.
Wah, 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 wah. Ini bagus sekali nih. Yang daring kok nilainya bagus-bagus ya. Bapak nggak tahu nih kalian kerjasama atau bagaimana nih kok bagus-bagus hasilnya. Masa nilainya 100 ya? Wah, luar biasa dah. Bapak percaya kalian siswa-siswa yang bagus-bagus ya. Ini yang luring, aduh. Yang luring karena Mas Dani tidak bisa kerjasama ini ya. Nilainya hanya 8 ini ya. Wah, Iya tapi nggak Pak. apa-apa. Sudah bagus kok, sudah bagus ya. 8 ini sudah bagus. Tinggal yang daring ini Bapak harapkan ini hasil kerja sendiri ya, bukan kerjasama. Karena pretest itu hasil kerja mandiri, bukan kerjasama. Tapi Bapak senang kalian dapat nilai luar biasa 100 seperti ini ya. Oke, Bapak akan masuk ke materinya nih sekarang. Nah, kita masuk ke materi VLAN. Nah, apa itu VLAN? Nah, VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak dibatasi oleh lokasi fisik seperti halnya LAN. Ya, kalian masih ingat kan kalau LAN itu dibatasi oleh lokasi fisik. Loh, seperti apa, Pak? Oke, bayangkan aja kalian punya perusahaan 2 lantai gitu ya. Kalian menyewa 2 lantai untuk bekerja. Lantai pertama untuk bagian marketing, bagian kedua untuk bagian keuangan misalnya gitu kan. Nah, kalau kalian menggunakan LAN, maka bagian marketing itu hanya ada di lantai 1. Sedangkan di lantai 2 itu punyanya bagian keuangan. Nah, dengan pertumbuhan perusahaan, dengan berkembangnya perusahaan kalian, nah suatu saat nanti kan bisa jadi ada orang yang di bagian keuangan turun ke bawah. Nah, sedangkan orang marketing ada yang naik ke atas. Nah, kalau kalian menggunakan LAN, maka kalian akan direpoti atau disibukkan bagaimana caranya narik kabel dari lantai 1 ke lantai 2 atau dari lantai 2 ke lantai 1 ya, karena kan ada perpindahan orang di situ ya, ada perpindahan orang dari keuangan ke marketing, dari marketing ke keuangan ya. Itu kan akan merepotkan. Nah, agar tidak merepotkan, kalian dapat menggunakan teknologi yang lebih baik lagi. Apa itu? Yaitu menggunakan virtual LAN. Karena di virtual LAN ini kalian tidak dibatasi oleh lokasi fisik dari perangkatnya. Ya, kalian hanya tinggal konfigurasi di switch-nya. Nah, maka orang keuangan tersebut tetap dapat akses ke lantai 2 walaupun dia dipindah ke lantai 1. Begitu juga sebaliknya, orang marketing yang dipindah ke lantai 2 itu tetap dapat mengakses teman-teman marketing yang ada di lantai 1. Seperti itu ya VLAN. Untuk tipe-tipe VLAN-nya sendiri itu ada 5. Ya, ada yang berdasarkan port, ada yang berdasarkan MAC address, ada yang berdasarkan protokol yang digunakan, bisa berdasarkan alamat subnet IP juga, atau berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. Nah, seperti itu. Ya, apa itu port, apa itu MAC address? Nah, untuk yang lebih detail lagi, kalian bisa buka LMS di bagian ketiga. Setelah pretest, itu ada namanya bahan ajar. Nah, di bahan ajar itu ada materi yang lebih detail dari PPT punya Bapak. Ya, punya Bapak ini kan isinya hanya materi-materi intinya saja. Nah, untuk lebih detailnya, kalian bisa buka di bahan ajar yang ada di LMS setelah kalian mengerjakan pretest tentu saja ya. Oke, lanjut ya anak-anak semua. Kalian masih semangat nggak nih? Masih Pak. Masih semangat. Oke. Masih Wah, Pak, ini masih. kayaknya ngantuk ini yang daring. Ayo, yang daring kita stretching dulu. Oke, stretching dulu biar tidak ngantuk. Silakan stretching. Nah, seperti ini. Oke. Kalian boleh minum juga ya. Boleh minum dulu. Silakan minum dulu agar tetap semangat. Boleh, Pak. Boleh, silakan minum dulu. Ya. Silakan. Ah, enak nih sudah minum. Nah, oke. Sudah minum enak ini ya. Tetap semangat ya. Ini Bapak lanjut lagi nih kalau sudah semangat kalian. Ingat, jangan dimatikan kameranya ya. Yang daring. Biar Bapak tahu kalau kalian tuh tetap memperhatikan Bapak. Kalau kalian matikan kamera, Bapak nggak tahu kalian lagi tidur-tiduran atau bahkan ditinggal ke pasar gitu ya. Nah, Ya Pak. nih lanjut nih. Cara kerja VLAN. Yang pertama adalah kalian harus menggunakan switch manageable. Ya, jadi beda ya. Ada switch yang bisa di-manage, ada switch yang tidak bisa di-manage. Nah, untuk VLAN, kalian harus mempunyai switch yang bisa di-manage. Lanjut, hasil konfigurasi itu
akan disimpan di suatu database atau tabel di switch tersebut. Ya, informasi-informasi konfigurasinya. Nah, lanjut akan dikirim ke penerima berdasarkan hasil konfigurasi yang ada di tabel tadi. Itu untuk VLAN-nya. Nah, sekarang tugas kalian. Ayo, Bapak ingin kalian buat kelompok nih. Yang daring maupun yang luring, masing-masing buat kelompok. Kita bagi aja ya. Yang daring 2 kelompok, yang luring 2 kelompok. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yang pertama adalah kalian harus pelajari bahan ajar yang ada di LMS. Ya. Terus yang kedua, kalian bisa lihat video hasil live konfigurasi yang Bapak lakukan tadi di YouTube kelas. Ya, tadi kan Bapak sudah melakukan live konfigurasi. Nah, itu kalian dapat lihat lagi di YouTube kelas kalian. Oke. Terus yang kedua, Bapak ingin kalian menambahkan referensi belajar kalian bukan hanya dari bahan ajar yang ada di LMS, tapi kalian bisa cari dari materi-materi yang ada di Mikrotik ataupun di Cisco, ya, di MTCNA maupun CCNA, dan juga jangan lupa tambahkan ilmu kalian dari yang jurnal-jurnal terbaru, biar tidak ketinggalan zaman. Jangan buka Blogspot ya, atau buka WordPress, tapi carilah dari sumber-sumber terpercaya, yaitu jurnal-jurnal yang sudah dipublish. Oke, nah sekarang tugas kalian setelah kalian mempelajari bahan ajar dan juga referensi, berdasarkan kelompok, kerjakan tugas praktikum yang ada di LKPD. Ya, nanti Bapak akan masuk ke break room sesuai dengan kelompok kalian masing-masing untuk melakukan bimbingan dan juga menanyakan sejauh mana tugas-tugas kalian itu dikerjakan. Oke, silakan masuk ke break room masing-masing. Ini sudah Bapak buatkan break room-nya. Yang bagi kelompoknya secara bebas saja ya. Daring 2 kelompok, luring 2 kelompok. Ya, silakan kalian masuk ke break room masing-masing. Nanti Bapak akan masuk ke break room kalian untuk membimbing kalian terkait dengan masalah-masalah yang ada. Oke. Oke, 1 hour later. Oke, sudah 1 jam. Tadi Bapak juga sudah lihat di forum diskusi kalian yang ada di break room ya, sangat aktif sekali. Nah, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan nih hasil laporan praktikum kalian. Nah, siapa ini yang mau mempresentasikan? Kelompok mana? Silakan. Yang daring silakan, siapa saja mempresentasikan hasil laporannya. Ayo, silakan anak-anak semua. Ketua kelas mungkin? Lagi proses, Pak. Oh, lagi proses, belum selesai Iya. ya. Oh, Iya, dikit lagi, Pak. Iya. oke, dikit lagi. Yang daring masih belum selesai. Oke, yang luring. Yang luring bagaimana ini yang luring? Ya, Bisa baik, Pak. mempresentasikannya? Baik, Pak. Saya siap, Pak. Oke, silakan jelaskan secara singkat saja bagaimana hasil presentasi laporannya. Ini menurut hasil dari presentasi kelompok kami, Pak, bahwa kita sebagai siswa dituntut untuk bisa belajar bukan hanya menggunakan namanya kegiatan dalam hal nyata, tapi dalam hal juga dalam hal virtual, di mana virtual itu mampu meringankan beban pekerjaan kita, Pak, karena tidak harus memindahkan alat atau ke yang bersangkutan. Terus secara fisik tidak. Mungkin itu hasil kami, Pak. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih sekali untuk presentasi laporan dari kelompok Luri. Ya, terakhir saya minta kalian semua untuk mengerjakan post-test pada LMS. Nah, di mana tujuan post-test pada LMS ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi-materi yang sudah Bapak berikan. Seperti itu ya. Oke, baik. Sudah selesai, ini waktunya. Nah, Bapak juga sudah menilai hasil praktikum dan juga hasil post-test kalian. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan nih pelajaran hari ini.
kita sudah belajar mengenai pengertian VLAN dan juga mengenai bagaimana cara kerja VLAN itu, gitu ya. Nah, bagaimana cara kerja VLAN itu tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang selanjutnya adalah kalian akan belajar materi mengenai routing di pertemuan yang akan datang. Itu ya. Materinya sudah ada juga di LMS. Silakan kalian baca-baca di LMS agar pekan depan kita atau kalian itu lebih siap dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang Bapak akan tutup ya. Bapak akan tutup. Mari ketua kelas ditutup lagi kelasnya dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Baik Pak Guru, makasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya anak-anak. Tetap jaga prokes kesehatan kalian ya. Sampai jumpa Ya, di hari Pak. yang datang. Ya, Pak. Assalamualaikum. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Salam.